Nah, setelah dari kamar ritual, biasanya Mbak Yu itu seakan hidup gitu loh. Seperti biasa. Nah, setelah dari kamar ritual, biasanya Mbak Yu itu dari manapun ya, dari manapun beliau biasanya duduk di kursi yang ini. Nih, pasti di sini. Dan dia selalu harus ditemenin sama saya. Saya biasanya di situ, di kursi yang ini. Jadi kalau makan ataupun beliau makan apapun itu di sini, saya harus nemenin. Jadi kalaupun beliau dari luar kota, beliau dari manapun ya pasti nggak kemana-mana, pasti duduknya langsung di sini. Manggil Bu, ambilin anu, Bu bikinin anu, ya di sini. Nah setelah dari sini, biasanya beliau tuh pengen denger gemercik air. Jadi makanya beliau bikin ini, awalnya agak gede, cuman dibikin simple, agak kecil kayak gini. Ini juga yang ngedesain beliau sendiri. Nah lanjut lagi ke ruangan tamu ini. Jadi beliau itu kalau duduk di ruangan tamu ini di sini. Jadi kalau saya sih selalu di situ ngobrol gitu. Sempet saya bikin konten juga sama beliau di ruangan ini sebelum beliau nggak ada. Sampai akhirnya beliau pergi untuk selama-lamanya. Saya semayamkan di ruangan ini juga. Desain rumah ini beliau banget. Jadi beliau kalau bikin rumah dari Bandung yang di Jawa dua-duanya itu beliau banget. Jadi desainnya hasil dari pemikiran beliau. Lukisan ini abstrak, saya tidak tahu makna atau artinya. Ini ada goresan tangan beliau juga. Waktu pas beli itu aslinya tidak seperti ini, tapi beliau tambahin. Jadi pemanisnya kayak merahnya ini beliau yang ngasih. Terusan kayak ada tanda silper-silpernya itu beliau yang ngasih. Ini seperti biasa, nggak ada yang berbeda. Ini foto beliau pertama kali syuting di Trans 7 apa Trans TV gitu loh. Ini di Citos. Ini sangat sederhana banget, beliau masih yang sangat alami banget mukanya. Nah, itu beliau di situ. Nah, ini tuh syuting 4 mata. Kostumnya, ciri khasnya Mbak Yu itu pakai selendang dengan ciri khasnya pakai kalung koin. Itu kalung keberuntungan buat beliau. Jadi seperti inilah ruangan yang bawah. Nanti kita lanjut ke ruangan atas, ruangan tempat istirahatnya almarhumah Mbak Yu. Nah, sedulur Mbak Yu, sekarang saya ada di lantai 2, di mana lantai ini tempat beliau istirahat. Nah, ini biasanya tempat duduknya beliau tuh di sini. Ini tempat duduk yang nggak boleh orang duduk di sini. Jadi larangan banget duduk di sini, kecuali saya. Di sini beliau biasanya nyanyi, jadi nyari hiburan. Kita ngobrol sampai cekakakan. Ini juga ruangan ini didesain sedemikian rupa biar nyaman. Sampai beliau juga pasang foto-foto seperti ini. Ini foto beliau masa kecil. Ini yang tengah-tengah itu beliau. Kakak nomor 1 yang laki-laki.
Yang kedua yang paling kiri dari saya ya. Nah yang kecil itu imut kan. Nah itu kecilnya Mbak Yu. Ini ibunda dari almarhumah Mbak Yu. Udah meninggal juga ya. Itu Bu Sustia. Dan ini bapak dari almarhumah Mbak Yu. Bapak Nana Juhana. Nah itu kakak saya, orang Bandung. Nah yang tadi saya bilang tadi, beliau itu suka tanaman dari bukan rotan ya, kayak ranting. Jadi setiap ruangan mesti ada, karena katanya itu unik. Ini buat nyanyi-nyanyi beliau tuh di sini. Jadi kalau pulang dari mana-mana, apalagi kalau kita dari Jakarta, capek kerja, nah beliau selalu nyanyi. Sini beda nyanyi, gitu. Mesti nyanyi di sini. Kalau lukisan, ya mungkin cuma beliau yang bisa membaca. Kalau foto-foto yang lainnya, ini ada foto saya, adanya Nopiontea, ya kan. Nah yang sebelah sana ini kakak pertamanya beliau, yang tengah kakak keduanya beliau. Dan yang itu foto beliau. Nah ini lebih menarik lagi nih untuk sedulur Mbak Yu. Dulu beliau itu selalu membawa tamunya ke laut. Ini di Laut Pangandaran. Jadi dulu masih seger, jadi masih sehat, kakinya masih kuat, semangatnya masih tinggi. Jadi beliau suka bawa tamunya ke laut. Ini di Laut Pangandaran. Ini lagi ada event di Medan. Tahun 2015 kalau nggak salah, ini di Medan. Nah, ini sedulur Mbak Yu, ini tempat istirahatnya Mbak Yu di Bandung. Ini tempat tidurnya. Nah, beliau selalu tidur di sebelah sini. Saya pernah menjelaskan di konten YouTube Mbak Yu, beliau tuh tidur di sini dan saya di situ. Foto yang paling favorit, saya pun senang lihat foto ini karena foto ini selain dari make upnya yang natural, dan ini kursi beliau. Punten ya Is, assalamualaikum. Nah di sini Is selalu duduk menghabiskan waktunya, ya duduk di sini sambil main handphone, video call sama tamu, video call sama keluarga. Ini tempat untuk olahraganya beliau. Jadi kalau beliau udah ngerasa nggak enak badan, mesti ya sepedahan gitu loh. Jadi ngamel itu makanan kesukaannya beliau itu kita kayak sesajen ya, sesajen buat orang yang udah nggak ada. Jadi ini makanan yang saya sajikan itu makanan yang favorit banget untuk beliau. Ini tuh kesayangan banget. Jadi udah lecek mau gimana pun dia nggak boleh dikasihkan ke orang. Karena katanya ini penunggu kamar di saat kita lagi di Jakarta. Setelah beliau nggak ada, paling saya nggak bisa terima itu saya pernah mengecewakan beliau. Yang biasanya saya selalu 24 jam sama beliau, cuma pas kesininya saya agak sedikit yang nakal dan saya selalu meninggalkan di saat beliau yang lagi butuh saya nggak ada gitu loh. Kadang saya ke Bandung, kadang saya main sama teman saya, terus mungkin entah itu efek dari saya habis operasi atau gimana, tapi sampai detik ini yang ada di benak saya tuh saya nyesal karena di saat pas beliau butuh saya, pas di akhir butuh saya itu saya lagi nggak ada di situ. Jadi kalau misalkan dibilang kesedihan paling mendalam ya saya pernah mengecewakan beliau yang mungkin beliau bilang kamu tuh berubah beda gitu loh. Saya tidak mengenal kamu lagi gitu.
beliau selalu bilang, kamu akan terasa kalau nggak ada saya. Nah, sekarang itu benar-benar yang saya terasa banget. Nggak ada Ais itu, saya susah pikir. Sempat kita ngobrol-ngobrol, dia bilang kalau saya mati, katanya, apa kamu mau nemenin saya gitu. Dan ternyata jadi seorang Bayu tuh nggak gampang. Jadi otaknya luar biasa, semangatnya, kegigihannya beliau untuk menjemput bola. Seseorang yang gigih banget gitu loh, penyayang banget sama keluarga, sama orang-orang yang di sekitar juga. Kalau buat saya sih nggak ada celahnya. Beliau tuh luar biasa. Sebenarnya saya tidak mau memperlihatkan kesedihan saya. Saya juga nggak mau menangis terus karena mungkin Iis juga ngelihat kok beda seperti ini nggak ada saya. Karena dulu kan Iis juga pernah bilang sama saya, kamu harus mandiri. 2 hari kemarin mungkin saya mimpi Iis hidup lagi, dan saya menceritakan, Iis tahu nggak, waktu Iis meninggal nih yang tahlil tuh banyak. Itu di mimpi tuh saya kayak menceritakan Iis hidup lagi, dan saya menceritakan kalau waktu Iis meninggal tuh nih yang tahlilan tuh banyak yang ngedoain kamu. Nah, ini foto saya suka banget sama foto ini karena itu kembali lagi di sisi lainnya Mbak Yu. Dia wanita cantik, rambutnya yang indah ya, yang tergerai indah. Saya di foto ini kagum sama beliau. Saya agak takut kalau lihat foto ini karena matanya tuh kayak yang hidup. Setiap saya masuk kamar ini kalau beliau nggak ada, itu saya agak sedikit takut karena matanya tuh kayak seakan hidup. Jadi untuk seluruh Mbak Yu, terima kasih yang udah tetap setia di channel MBU Management. Semoga mendapat keberkahan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuasa. Kita cuma wayang skenario yang di atas. Dengan cara apa kita mati, dengan cara kita berpisah dengan orang-orang yang kita inginkan, tapi kita juga berpisah dengan orang-orang yang kita inginkan, ataupun mati hidup manusia. Tuhan sudah punya skenario. Kita hanya berusaha